Lain ya? Lain, tapi itu sama. Itu panen raya itu. Panen raya. Ini nanti perlu mengukur kita. Betul Pak. Apa kita sama gitu kan tentu gitu. Ada kiblatnya tuh. Ada itu tentu memang ya. Ayo siapa yang ngukur kiblat? Itu ini. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Berkat TV. Sekarang ini kami berada di KUA Kecamatan Sukakarya. Nanti kita lihat kondisi ruangan. Bersama kami Pak Kapal langsung Abdul Ghani Tuman. Asli mana? Ayu. Ada pengusaha sini? Iya, ada pengusaha yang kemarin. Kenapa dia? Siapa namanya? Nama saya Pak Jo. Oh iya, nama saya Jwari. Tinggal di Desa Yudhagara. Asli? Asli dari Banyuasin. Apa jauh sih? Dapat itu di sini. Kalau dia tidak tahu ya, karena dia kan baru sebulan ya. Baru sebulan. Baru sebulan. Aku pacek mati sini. Panjang ceritanya Pak. Iya. Nah kalau cerita panjang kan berarti kan ada intisari kenapa ujungnya tuh di sini. Iya. Yang bisa kita ambil petik mak dari perjalanan hidup kan itu ya. Sama kita kan jadi pegawai negeri kan prosesnya panjang mungkin dari bahan cerita ya. Cuma kan ada titik tertentunya bahwa ya sudah masuk sini. Gitu itu kan. Mungkin pakai sama ceritanya kita kuliah ya. Iya. Macam tak sini deh. Itu kan. Jodoh kali ya. Jodoh. Sedang gitu. Nah, jangan mungkin. Asli. Kalau aku punya jodoh, cewek aku ke sini, ya waktu hijrah ke sini bawa tas. Lamar PNS di sini. Itulah lulus alhamdulillah. Karena niat kita masih kok sebenarnya aku dulu. Kalau aku dapat gawe, mau kawin. Dekat yang lain. Atau jodohnya sih kok. Kalau jodohnya 2 atau 3 berarti banyak. Kalimat orang itu kalau aku udah pergawe, sekarang kawin. Aku jodoh kan? Iya. Cuma udah tahu alam. Cuma kan dari niat itu memang benar inamal amal kita benar ya. Benar. Dak kate terbesit kalau aku begawe aku nak di rumah. Kalau aku begawe aku nak punya motor. Kan zaman dulu kan motor kan barang kuliah. Kita kuliah kan motor tuh langsung duit gitu lah. Kita di kota, motor kan duit. Kalau motor baru, benar itu. Cuma target aku pertanyaan aku begawe, ada penghasilan, cukup untuk makan, kawin. Itulah aku jadi sini nikah. Masuk. Oh, Berarti simpel Pak ya? Nikah tidak kumpul kan? Jadi simpel itu. Jadi kalau kita kan sebenarnya sudah tahu lah. Nama amal itu dunia itu sudah tahu. Cuma apalah kita lihat aku nak jadi orang kaya, kira-kira deh. Aku nak punya rumah besar, punya gawe yang mana? Kata cuma ketika dapat gawe, gaji pas untuk makan lah. Kita tak mikir nak kontrak berapa, nak nyewa bedeng berapa. Kami nikah gitu kan? Ya benar nikah. Nah alhamdulillah itu terkabul. Cuman kita kembali lagi tuh. Nikah itu kan membawa rezeki, benar. Ya? Dari nikah kita punya anak, dari nikah kita punya kendaraan, dari nikah kita punya rumah tinggal. Memang rezeki itu memang banyak setelah nikah. Mungkin kalau saya aku doa dulu aku nak kaya, tak nikah nih. Iya. Jadi kan? Iya. Nah kita kembali ke Pak Jari tadi. Jodoh kan? Kalau kami dulu memang asli perantauan. Ya, saya dengan istri saya bahkan anak saya itu kalau kami kelahiran dari Banyuasin dulu masih Kabupaten Sekayu. Ya, lupa kan? Karena saya lahir di Kota Palembang. Jadi tahun 2008 saya kesini diajak teman saya dulu satu adik tingkat
merantau lah ke sini sebenarnya. Merantau ke kota. Iya. Dari kota ke desa. Iya. Jadi memang kalau biasanya kan antara yang laki-laki atau perempuan mungkin yang istilahnya mungkin orang sini. Kalau kami memang bertiga ini asli merantau. Iya. Nah, bisa dapat uji beliau dari itu juragan tadi? Kalau juragan belum, Mbak. Iya. Masih dalam proses. Definisi Iya. juragan apa? Masih dalam proses. Hah? Definisi juragan apa kalau dia pasti belum juragan? Iya. Ada pegawai? Kalau pegawai ini saya penyuluh, Pak. Penyuruh Pak. Tidak ada pakai di kursi oleh? Selain ngurus jualan, kebetulan Pak. Ada. Di luar itu ada ngurus dewe. Iya, kalau Ada. jualan ada sendiri. Nah, Baru setahun ya. baru setahun ini lah. Tapi lagi sih namanya. Tapi belum panen. Belum. Untuk belum. pengembangan, Pak. Ya, penunggu. Bukannya 90 hari itu lah panen ya? Lain ya? Kalau lain ini Tapi kan itu sama. Itu panen raya itu. ini panen sekarang. Tidak kan? Setahun. Belum panen. Berarti dia perlu dulu periksa ke dokter. Mungkin dia tuh nak panennya nunggu penyelenggara syariah datang. Salah. Bukannya panen buah baru ya? Setahun dia buah baru lah siap panen nih. Siap ya. Siap panen. Panen apa? Panen panen. Tidak masalah. Bagus, usaha itu bagus memang. Usaha awal itu. Itu berawal dari mana sawal itu? Ya, Berawal dari mana sawal itu? Apa memang tidak sengaja? Meneruskan dari hukum. meneruskan dari orang tua. Usaha. Bagus itu, memang ininya prospek ke depan itu memang. Walet itu juga termasuk permintaan itu selalu besar dari luar. Indonesia ini termasuk terbesar. Terbesar. Nah, baik. Yang diambil apa ya? Ya, liur ya? Liur ya. Liur. Berarti tinduk yang gilir itu dia tuh lah ya? Iya itu. Yang pertama gue lah. Cuma ada harganya. Jadi aku punya kawan di Banpres, namanya Pak Jumadi. Oh iya. Ah, Siapa dia? Pak Jumadi itu datang, wong datangan juga, wong dari Jawa situ, motong para wong di Banpres. Setelah lama ada duit, dia bikin sarang walet. Tadinya rumahnya sederhananya. Nah, di situ dicemooh oleh wong banyak. Katanya gilo. Kenapa bikin sarang walet sedangkan sungai dekat di tengah hutan, Banpres itu tengah hutan. Sampai mandi dulu deh. Iya, dia bikin. Setelah bikin banyak, masuk banyak. Iya. Akhirnya sampai 3, tidak salah di situ. Sampai 3 gedung, Pak. 3 gedung dan gedung dia itu cak ini, cak hotel yang di ini Akmas lah. Iya. Aku nikahkan anaknya aku survei dulu. Ini sekolah. Apa? Jatuhnya rumah dia, bawahnya rumah dia. Cak Akmas lah. Di depan Mas Taban, cak itu rumah dia. Berarti mahal lah rumah walet tuh ya? Iya, 3 kok malah sampai 3. Jadi orang situ berduyun-duyun, tidak bikin galau. Iya. Walaupun dari kayu, dari papan, orang situ bikin walet. Nah itu daerah Banpres. Ada sini yang bikin tuh. Banyak kan tanggal. Nah jadi masjid dia bikin dewek masjid. Iya. Nah dia dananya tanah dia dewek, imamnya dia tuh lah. Nah, Tanggalnya itu. ya, Tanggalnya itu. kalau dari segi dia tuh agamanya ada bisa, tapi belum begitu menurut aku belum begitu ini. Tapi karena dia mau punya modal, jadi dia ya menang di situ termasuk orang tokoh yang dipandang lah di situ. Berawal dari semua tadi ya? Iya, Oh. gitu. Pak Jumadi. Anaknya habis Quran juga lucu. Jadi ke anak. Kamu tekadnya bukan agama. Tidak semua orang bisa tahu takdir dia kemana akhirnya. Iya. Akhirnya kalau nak bikin walet, kalau ini rumah walet, gua ngambil dari situ. Karena kita terlalu banyak pengalaman di situ. Iya. Termasuk anggota dewan Pak Ibu Apriliani Narno bikin juga sarang walet. Dan ini anggalian yang bambu kan? Iya. Nah, sebelah kita lihat ya, sudah memakan saung sempurna itu ada walet. Ya di sini. Itulah apa kata dia? Oh nurut. Jadi
suka di rumahnya tuh. Nah, berarti itu bisu dikata juragan, benar? maksudnya Karena kamu tadi belum ya? belum. Ya. Jadi Nyuruh berhasil dulu atau tuanya yang harus dulu, baru dia kata juragan. jadi wong situ tuh kalau ini ngumpulkan ke dia yang tengkulak apa-apa tuh Iya, iya, yang beli iya. datang ke dia nunggu di rumah dia, wong datang ke rumah dia ngumpulin. Itu. Itu ada jenis tidak? Hah? Ada. Nah, orang tahu Ada jenis apa semuanya sama? Kalau jenisnya itu sebenarnya ada 4 jenis ya itu kan. Kalau untuk yang pertama asli walet. Walet ini pun ada yang jenisnya besar, ada yang kecil. Ya, tapi walet. Nah, yang pertama walet yang agak besar. Dia rata-rata dadanya agak kemerah-merahan. Ya, kalau untuk walet yang putih, dia sama seperti walet yang besar, cuman bedanya titik di belakangnya ini agak putih dekat ekornya. Nah, dekat apa ya? Dekat pantatnya lah. Nah, terus yang ketiga walet yang di akar-akar itu ada yang di Ada, iya. Nah, itu. Nah, itu kalau itu sebenarnya besarannya di pohon, di batu. Tapi dia nggak menghasilkan liur dia itu. Pakai rantai, pakai jenis-jenis kayu lah. Itu jamin Ya. Ya. itu kan tidak pakai liur ya? Kalau yang ini apa yang jenis seri gunting apa? Yang kayak di agar-agar itu. Nah, itu kan. Itu kebanyakan dia nggak menghasilkan liur. Seperti burung biasa lah dia. Cuman kalau jenisnya hampir sama dengan walet. Ya. Nah, yang terakhir seriti. Iya. banyak saya. Iya, banyak ya. Kalau Tapi seriti punya walet tuh ya? bukan. Jenisnya ya? Jenisnya hampir sama. Tidak menghasilkan apa ya? Tidak menghasilkan. Ada pun liurnya itu hanya sekedar untuk ngelip apa? Memperkuat ini sarangnya. Sarangnya. Kalau bentuk sarangnya hampir sama dengan walet sebenarnya. Cuman dia itu ranting. Iya. Itulah. Kalau walet memang dia asli liur dan berwarna putih. Iya. Memang asli bener. Memang ya. Budidaya walet ini ada yang cepat, ada yang lambat. Bahkan ada yang zong sama sekali nggak ini kan. Mungkin ya kurang sabar, kurang perawatan dan lain sebagainya. Mungkin dia ada imunisasi ya? Mungkin bisa jadi. Bisa jadi tahu. Tahu kan boleh masuk lari lah kasih harusnya. Itu termasuk cepat jadi. Lah berapa sekarang? Sudah hampir 3 bulan itu. Nah, walau setahun itu belum, ada yang baru 4, ada yang baru 5. Ya setahun Dan untuk tahun depan Amin. mungkin bisa lebih banyak untuk pengembangannya dan bisa menghasilkan. itu perawatannya mana itu perawatan? Kalau untuk perawatan Pak, itu berkala ya Pak. Kalau untuk yang di dalam tahap pertama ya, setelah gedung itu jadi, dia ada beberapa parfum yang harus disemprotkan. Kasih bola tuh parfum. Mancing itu ya. Iya, pemancingnya. Mancing itu ya. Selain daripada sebagai terpanggil. Ada mereknya? Ada. Masa boleh? Kalau mereknya ya ini Bayar dulu royalti. Kasih ada ya. Saat itu. dia ada parfum untuk dinding. Oh. Iya. Untuk netralisir ini semen, bau-bau semen dan lain sebagainya. Bau papan. Kalau untuk parfum dinding, dia khusus untuk dinding. Ya, netralisir bau semen. Nanti ada untuk apa ya? Memancing di sirip pakannya itu kan. Itu ada. Parfum sirip namanya. Parfum juga. Iya, parfum juga. Terus ada juga kalau setiap kita melihat gedung, kalau kita misalnya mau ke Palembang itu kan kebanyakan mulai dari murah kita nih lah, terus sampai ke kota kayu bahkan sampai ke kota gedung. Ya, Ada gedung betul. yang Ya, di betul. depannya tuh, Ya, banyak. yang di luarnya Ya. pintunya hitam. Itu sebenarnya cat pintu walet. Ya, kadang-kadang orang bertanya, ngapa gedung ini kok warnanya hitam depan pintunya itu yang untuk masuk burung, sedangkan yang lainnya enggak. Orang yang nggak tahu dikiranya itu apa ya, syarat dan lain sebagainya. Iya, benar. Padahal itu cat pintu walet. Iya. Iya. Memang ada khusus sekali cat pintu walet. Iya.
Berarti modalnya termasuk besar ya kalau umur sore? Lumayan lah. Ya. Misalkan Untuk yang sederhana, ya di bawah 100 bisa. Kalau yang agak lumayan tergantung dengan ukuran dia. nggak ada dah kira-kira seperti ini kan kalau seandainya madu ya. Nah, Itu kan kalau ada madu hutan, berarti dia kan di hutan ya, alami. Kalau ngambil cewek kan. Ada yang memang ternak madunya dah, lebak. Gitu kan. Nah, Walid ada dah yang alami. Mungkin di gua. Wah, oh iya, ada Pak. Iya iya. Nah, aslinya waktu itu kan kalau yang alami itu tinggalnya di gua. Rata-rata di pinggir pantai. Di hutan itu ya. Kalau di hutan, kalau yang askara nggak mau dia. Pantai ya. Iya. Pinggir sungai yang istilahnya ada mungkin ada pohon yang sudah tua, dia mau nempel. Ya. Cuman dia nempel untuk apa? Ya? Berkoloni lah sebenarnya. Ada yang kadang kepepet itu di bawah jembatan, ya jembatan cor itu. Ya. Karena memang Walau pas kepepet malah. karena tuntutan walet Oh, iya. ada mungkin ya. Nah, jadi ya daripada nggak berkoloni mungkin dia nempel di situ. Tapi setelah mereka mungkin dibuatkan rumah, dipancing, terus istilahnya dibudidayakan, mereka lambat laun akan masuk ke situ. Ya. Karena sifat walet itu sebenarnya hewan yang liar. Kalau kita ingin burung ketilang, burung kutub misalnya ya, itu kan tinggal masuk di kandang, kasih makan, Selesai lah. ya selesai. Kalau ini pagi dibuka, sore ditutup. Nah entah walet itu walet siapa, mungkin Kalau tidak ditutup cuman kalau nggak ditutup ya nggak apa-apa Pak, sebenarnya. Cuma ditakutkan namanya ini kan ada burung hantu. Ya, burung hantu itulah yang istilahnya mengganggu perkembangan daripada walet tersebut. jadi kira-kira kapan panen? Tidak masalah proses panen itu kan kita tahu ya. Nah, Apakah itu tuh silakan. Oke. masih ya. Jadi masalahnya kalau seandainya cak kita kalah kan, kan tiap pagi misalnya pernah jadi gitu. Nah kalau walet itu cuman masa apakah dia tuh ada waktu-waktunya sebulan sekali namanya pisau tiap hari. Kalau sudah bisa diambil ya. Walet yang sudah produktif itu biasanya 20 hari atau 1 bulan sekali. Ya. Kalau koloninya sudah besar, 20 hari itu sudah banyak sebenarnya. Ya. Tapi rata-rata di 20 hari ini kebanyakan anak indukan itu masih bertelur ataupun anakannya belum sempurna untuk bisa terbang. Jadi ya rata-rata 30 hari lah. Ya. Terus untuk masalah pemanenan itu sebenarnya kalau dalam setiap gedung itu mungkin perawatannya berbeda-beda. Ada yang orang satu dengan yang lainnya itu prosesnya lain Pak. Ya. Ada yang baru beberapa titik sudah dipanen dengan alasan biar cepat membuat sarang lagi. Ya. Ada lagi ada beberapa titik dibiarkan. Ujinya ketuanya itu jangan diganggu dulu. Ketua geng. Lagi lari gitu. Iya, lagi lari kan. Kapan lari kalau kan? Lari kalau. Terus sebenarnya kalau dikaji lagi Pak ya, kenapa nggak boleh diganggu sebenarnya? Untuk tahan pengembangan. Karena kalau walet itu sebenarnya Pak kalau nggak diganggu, dia dalam 1 tahun bisa 5 kali. Beranak, bertelur dan menetas terus jadi anak. Cuman kalau diambil sarangnya itu dalam setahun paling banter 3 kali. Iya. Terus untuk anak-anak itu setelah mereka mengenal situasi gedung dan lain sebagainya, rata-rata 7 bulan baru bisa menghasilkan liur. Iya. Lambat ya. Dari dia menetas 2 bulan sudah bisa terbang, 5 bulan ini nanti di bulan ke-7-nya mereka baru bisa menghasilkan liur. Jadi nggak spontan, anak kan langsung gitu. Nggak bisa, nah, tetap memang menggunakan tahap. Itulah kalau dalam gedung itu misalnya ada yang setahun sudah panen, mereka rata-rata nyulik lah.
berarti ada apa ini? Apa? Itu kalau di pinggir jalan banyak ya. Iya banyak. Kalau modalnya besar, berarti bisa diperhitungkan hasilnya pasti besar ya. Insya Allah. Ya. Tidak masalahnya nih. Iya. Untuk kualitasnya kan gedung ya. Iya. Gedung ya kan. Tidak logika, ada logika. Kan? Kita buat rumah kadang buat rumah untuk susah itu yang dewek kadang mikir-mikir loh. Dari mana bayarnya kira-kira kan? Itu kan. Tapi kalau untuk kualitas sudah diperhitungkan kemungkinan besar ya. Kalau malah sudah maju lain cerita datangnya kan. Nah sudah perhitungan gedung habis sekian, hasilnya bisa menjadi lebih dari itu, tidak? Sekarang ini kekhawatiran itu lebih tinggi kalau seandainya tidak datang. Itu. Itu. Iya. Sedangkan kita ngeluar duit banyak, tidak cukup 100 itu tuh. Tidak datang. Itu tidak datang. Sekarang pikiranmu, daripada saya bikin ini lagi rugi tidak datang, ini burungnya, jadi membelikan ini usaha ini usaha itu. Iya. Buat rumah burung tidak datang kita nunggu tidak. Iya. Kira-kira kan? Iya. Berpikir logis beda. Karena tipe pemikiran kita kan beda dengan pemikiran pengusaha atau pedagang kan beda kan? Kita berpikir berapa 100 juta lah untuk bangun itu anggap lah ya. Datang hilang 1 juta kan? Bagi orang yang biasa, kalau kita beli ke modal aku, jual lagi bisa juta kan? Kemarin ngobrol dengan Pak Jumadi kan, dia nyuruh aku bikin lapak di situ Pak. Di rumah, masa di rumah kita. Padahal dia belum pernah lihat rumah aku, belum pernah lihat. Iya, kata aku takut aku Pak. Soalnya besar, takut dia datang, dekati. Kalau udah dicoba dia tahu. Nah, yang nyoba ini. Iya, pasti ada. Yang penting usaha dulu. Masa datang tidak itu kita ikhtiar sama Allah. Nah, yang ini ya. Udah ada utang banyak, ini udah datang. Kalau seandainya kita ngasih sama cewek buat bulan dulu kan? Iya. Katanya makan dulu, terima. Terima kasih. Paling kan biasa apa ya? Paling baru hilang perasaan itu lama, tapi ini modal habis, tidak datang gitu. Gedung lah banyak lainnya. Iya. Dikejar oleh bank itu ya. Itu udah tenang gitu. Iya. Iya. Memang itu jadi ini Pak, jadi problem setiap petani Pak. Iya, karena berat sebenarnya. Itu sebenarnya tidak berat sih kalau memang di bidang itu kan bagi mereka pebisnis, pengusaha, pedagang. Kalau memang mereka melaksanakan gawe yang di situ loh. Iya. Jadi dia tidak berat karena dia sudah ada pemikiran. Dia jadi masalah. Pedagang bukan, pebisnis bukan. Apa yang gawe itu? Ilmu dak kate. Pak Umar tahu nggak? Pak Umar. Iya. Apa oleh? Pikir aku lili baik. Itu yang sebelah rumah itu kan gedung Pak. Iya. Umar. Mas aku waktu itu buat panggil lagi ujian, nggak jadi. Jadi kita lili gitu. Kemarin itu kan berapa hari yang lewat, aku kebetulan ada singgah di rumah. Belok mobil lagi. Kira aku punya staff yang ini nih, senior kami ini di situ. Jadi singgah di situ tunjuk uang rumahnya. Wah, yang ada walet katanya, pas uang tinggi nih ini kataku. Berisi dah tahunya. Nah, jadi balik ke rumah, aku nanya sama rumah. Memang niat itu ada, tapi belum matang kan? Nanya sama rumah. Seandainya kita bikinkan walet, kan rumah itu di atas kan ada di dak aku. Iya. Tinggal Tinggal dinaikkan. Kita naik lagi. Mesinnya pakai besi 12 ya. Tidak itu ukuran bebas ya? Ukurannya yang paling ideal sebenarnya, karena dia itu kan untuk suhu ya. Ya. Nah, paling ideal rata-rata 69. Ada yang juga 48 ada. Cuman kalau untuk 48 ini kan dari 4 ke sini, kalau dibagi 2 kan tinggal 2. Ya. Jadi kalau cahaya matahari itu masuk pas tembus di tengah. Dan kalau kamar 4 meter persegi dengan 6 meter persegi kan berbeda rasanya kan. Tapi kalau dia asli Bisa juga. Pakai apa nih? Pakai blower di atas dak. Iya? Pakai blower di atas dak. Enggak lah. ada yang ideal itu kan 69 ya? Iya, kalau di Ya, Kenapa dia 69? Dia kan kayaknya tinggi. Nah. Jadi di situ pakai apa? pakai itu angin-angin, pakai elbow itu. Hah? Pakai elbow itu. Pakai paralon. Ah, Oh, ada peralon banyak. Paralon banyak. Kan kalau di pinggir-pinggir ada iya. ada kayak bolong-bolong gitu. Ah. Itu kan paralon. Iya. Oh itu. Itu untuk
mengatur suhu semua. Oh itulah seluruh gedung udah banyak lubang-lubang. Tapi dia tidak terlalu banyak. Kita tengok para lawannya tidak terlalu banyak. Dibikin cek ini lah ya kan. Enggak Pak. Nah. Jadi dia Iya. Susun ya? disusun semeter 81 dia. Bukan 1 meter. Ada yang 1 meter ada. Atau itu untuk masuk untuk keluar itu bukan ya? Oh, Ventilasi lah. Masuknya ke pintu tadi. Itu kan beda. Dia masuk ke burung gereja ada. Itu tuh Pak di luarnya Pak. Pakai ini kan jaring ya? Ya pakai jaring. Oh. Kalau tempat kami itu Pak di luarnya itu kan ini paralon, terus kita tutup pakai waring Pak, pakai jaring. Oh iya waring. Terus kita kebat seukuran dengan lebar bata. Nah, jadi kan moncolnya itu sekitar 5 sampai 10 cm, terus dipaskan sampai di ukuran bata. Nanti pas lengkuannya itu pas ilmunya itu Pak. Jadi kan ventilasi udara itu keluar, masuk, dihembuskan dari elbow tadi. Itulah kalau ada angin kencang, ya kayak AC Pak sebenarnya hembusannya. Ini sudah dikirim untuk itu ya, lumayan bagus kan juga kalau enggak? Bisa juga sebenarnya. Nah kalau rumah itu Pak kalau nggak ada ventilasi kan panas. Ventilasi kan tergantung ventilasi rumah kan beda-beda. Kalau ventilasi di bocah itu langsung bagus juga kan? Mungkin seninya ada. Seni juga. Banyak tikus aku. Itu masalahnya nih. Rumah aku banyak ventilasinya. Tapi dari kayu. Oh. Banyak dia. Masih. Iya. Dari kayu. Oh iya. Bagi pemula itu sebenarnya memang harus totalitas pasrah sebenarnya. Iya. Karena yang sebenarnya modal itu kan mungkin dalam setahun kan modal berhenti. Modal mati. Kalimat itu tadi dengerin. Ya takut. Modal matinya. Pasrah kita rela. Barangkali deh pasrah itu adalah suatu modal. Pasrah aja. Iya. Iya gitu maksudnya. Pada nekat ya. Yang itu kan modal nekat, modal pasrah. Pasrah itu kan Nanti tanya lagi. gedung itu tuh. Kapan serah ya? Semua harta sudah korbankan untuk gedung. Kalau di rumah ya gedung. Walet. Gedung walet, bukan rumah lagi, bukan rumah walet. Kalau rumah itu Sama saya nih. ini gedung. Pasrah. Pasrah. Tapi kan kembali kepada rezeki masing-masing kan. Insya Allah Saya memang seperti itu. Di samping itu kiat kontrol kondisi gedung. Ya minimal 1 bulan sekali cek gedung untuk masalah hama dan lain sebagainya. Terus untuk peningkatan pemancingan masalah parfum itu harus kita atur gitu. Kalau dalam 1 tahun itu Pak ya, parfum sirup itu minimal 4 kali dalam setahun untuk pemancingan pertama. Ya. Terus untuk untuk parfum dindingnya paling tidak 5 kali. Iya, lebih banyak. Karena untuk netralkan bau semen dan lain sebagainya Itu banyak. sebenarnya. Tapi kan kalau sudah sering parfum kalau lain lah bau semen. Biasanya dalam rata-rata 1 tahun itu sudah kondisinya sesuai dengan yang diinginkan oleh walet tadi. Berarti kalau sudah sesuai tidak perlu diparfum lagi. Sebenarnya kalau untuk tahap pengembangan terus, kalau di tempat kami Pak ya, itu mereka setiap kali panen itu disemprot menggunakan parfum. Ya. Karena ada kalanya ketika kita panen, anakan ataupun indukan yang sarangnya dipanen mungkin masih bertelur, mungkin masih nyerang, mungkin sarang belum selesai sudah diambil. Nah inilah untuk menghilangkan mereka supaya nggak stres, disemprotlah dengan parfum, menetralkan lagi, netral dengan bau kita dihilangkan oleh parfum. Jadi Pak Jawari berapa ukurannya? Cuma kecil 69. Kamu sangat ya sirkulasi apa tadi? 900 sampai ke pojok ya? Sampai ke atas. Kalau dari lantai bawah ke atas itu Pak 11 meter Pak. Wow. Ya, jadi Alih. dengan menaranya itu 4
14,5, hampir 15 meter. Supir luas Pasrah itu. Masterannya itu. Pasrah dan rela ya. Soalnya Terus kita buat 4 lantai kan, 5 lantai, 5 dengan menara. Mikir. Berapa meter? Iya. Mikir. Itu sebenarnya ukuran yang ideal, Pak. Ah. Berarti kalau untuk ukuran ideal yang punya kamu sekarang itu ideal ya? Ideal lah kalau dikatakan petani walet itu ukuran yang ideal gitu. Berapa dari atas sampai ke lantai bawahnya berapa meter? Tingginya? 15 11 meter. 11 meter. 11 kalau untuk bangunannya. Bangunan. Bangunan 14 14 dengan menara 15. 14,5, 15 nggak nyampe. Dari bawah ke Nah, ada yang menara kecil itu. ya. Itu kalau orang ngomong itu katanya rumah monyetan, Pak. Ya, atau LMB untuk proses walet masuk ke gedung. Kan ada pintanya. Ya. Bukan masuk angin. Besar bawah kalau gitu. Ya oke, lagi lain-kali kami ke rumah ya. Tengok ya. Aku pengen ya. Aku tuh penasaran, aku mau tambah segi batu. Hotel itu. Hotel ya. Kalau punya Pak Jumadi itu besar nih ya. Besar, Pak. Panjang nih ya. Kalau Pak Jumadi yang ukuran yang terbaru ini, Pak, itu 8-12, 10-12, ya. Sebenarnya kalau kayak saya perhatikan, itulah ukuran ideal. Kalau 4, 8, mungkin yang 8 ideal, yang 4-nya loh, Pak. Ya, badan 4-nya ini. Karena kita ini kalau menurut para ahli waletnya, ya, gedung tuh yang pertama jangan menantang atau menghadap ke arah matahari. Kalau untuk terbitnya, Terbit ya. ya. Terus kalau untuk sewaktu terbenamnya, paling enggak dia apa ya? Menceng lah, apa bahasanya? Yang ngeceng. Dia menceng lah gitu kan. Jadi kalau posisi ini misalnya posisi gedung, paling enggak arah terbenamnya sana. Jadi kan jadi pakai lintas. Berarti perlu mengukur kita. Betul, Pak. Arah kiblat arah itu kan penentu gitu. Iya. Ada kiblatnya di Arah itu penentu memang ya. Ayo siapa yang ngukur kiblat? Ada kiblat. Itu ini. Cara berwalet itu ada Nah, kiblat. untuk mengakhiri obrolan ini pesan-pesan Iya. untuk pemirsa di rumah. Yo. Ada situ dah. Sama walet ini. Masalah walet, aku pesan itu kan jangan apa harus pasrah ya pasti. Iya. Kalau pesan dari saya, kalau untuk petani walet, karena saya juga masih pemula, mungkin lebih banyak yang lebih senior dan lain sebagainya, ya harus sabar dalam usaha ini. Karena prioritas dalam pengembangan usaha walet, yang pertama tugasnya adalah bagaimana seorang petani itu bisa mengkondisikan burung walet untuk masuk yang pertama. Yang kedua, setelah masuk, apakah mereka akan menginap? Nah, kalau sudah menginap, tentunya burung tersebut akan betah. Dalam kurun 3 bulan, biasanya rata-rata burung walet itu kan akan mulai bersarang. Jadi setelah memasukkan, menginapkan, nanti bersarang. Tugas terakhir bagi petani walet tentunya untuk mengembangkan. Setelah masuk, sudah menginap, sudah bersarang, bagaimana mereka bisa berkembang? Ada yang masuk tapi nggak berkembang. Jadi kalau menurut saya, selain daripada kita usaha secara real dalam bentuk segi penyemprotan, segi pengkondisian masalah gedung waletnya, dalam setiap bulannya kita cek. Di samping itu juga yang terakhir, ya harus sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Negatif lagi. Itulah pesan saya. Nah, kita dengarkan pesan dari kepala kawah. Itu kan dia pesan dari petani walet. Karena pesan secara nasihat kepada masyarakat. Sebatas mana kita ingin bersabar dalam menghadapi cobaan untuk mendapatkan pekerjaan baru yang juga terkerjakan. Pengen usaha walet, pengen usaha ini, pengen tani ini. Salam. Ya, menurut saya Tahu
sosial lagi. Ini penutup. Segala sesuatunya itu kan manusia hanya berusaha. Ya. Yang jelas yang menentukan itu Allah. Selagi mau berusaha, insya Allah diberikan jalan. Masalah pemasukan, masalah pendapatan dan rezeki itu di mana saja bisa terjadi. Tidak semua harus menjadi satu pekerjaan tertentu, tetapi apapun pekerjaannya, selagi nyaman, disitulah rezeki Allah berikan kepada kita. Tidak harus jadi PNS, tidak harus jadi penyuluh, tidak harus jadi pengusaha, tetapi apapun yang diarahkan Allah, itulah usaha yang diridhoi, yang diridhoi. Mungkin itu saja. Istilahnya kan kalau hidup nih manusia di wong kayu galau, tidak berjalan, tidak berjalan. Siapa nak jualan? Ya. Siapa nak petani? Benar tak? Pasti punya bidang-bidang masing-masing. Masing-masing. Yang penting apa yang kita kerjakan itu barokah, yang penting barokah. Walaupun sedikit, kalau barokah itu menghasilkan. Nah, kalau banyak tidak barokah hilang. Banyak duit tahu-tahu tamburan, copetan, terbalik, macam-macam. Berarti tidak barokah. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga tayangan kita pada hari ini mendapatkan inspirasi untuk kita semua. Semoga ini bermanfaat. Bertemu kembali di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah TV. Bye.